Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah STMT, yakni selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni pengajian umum atau tausiah yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG, yakni selaku Guru Besar Kampus UIN Mataram. Akan terlebih dahulu kami ingatkan kepada semua jamaah yang belum berniat iktikaf supaya untuk sama-sama kita berniat iktikaf nggih. Inggih, langsung saja kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG, waktu dan tempat tiang dawaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang tiang muliakan, tiang hormati para sesepuh, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati Ketua BKM Miftahul Jannah Bapak Saifullah beserta seluruh pengurus, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, ibu-ibu semua, majelis talim, mungkin dari berbagai musholla masjid yang hadir di tempat ini yang tiang muliakan dan hormati. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore niki
tiang pelunggu sami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah mubarak, tempat yang berkah, tempat yang mulia. Mudah-mudahan majelis kita duduk tiang pelunggu sami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, yang punya hutang cepat nyaur. Kok keras sekali. Mudah-mudahan kita besok husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Ibu bapak hadirin yang tiang muliakan, suasana beberapa hari ini memang panas. Panas cuaca, yo panas hati. Betul Bu ya? Sebab apa? Karena lagi rame-ramenya pemilu. Jadi panas-panasan, cuaca sudah panas, ndak hujan-hujan, ditambah lagi pemilu yang saling menghantam sana sini, akhirnya jadinya panas. Alhamdulillah sore niki kayaknya kelihatan mendung, mudah-mudahan hujan. Hujannya lebat, yang penting tidak banjir. Terus hujannya cukup lama biar gak pulang-pulang sampai isya katanya. Nah nanti lamun dik narak minum, panitia sampun nyediakan. Arak makan sediakan panitia. Kalau udah ada makan sendiri-sendiri. Yang penting kita niat sekarang adalah niat untuk ngaji taklim karena Allah Subhanahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang tiang muliakan, sore niki tiang pelunggu sami akan mengenang satu peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki memang patut menjadi renungan tiang pelunggu sami. Jadi ibu-ibu sering mendengarkan cerita tentang Nabi berisra Mi'raj. Dari mana? Bukan Isra Mi'raj Nabi itu dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Leneng. Kata siapa? Kata siapa? Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul, turun ke Leneng. Siapa yang menceritakan? Siapa? Al-Qur'an, Allah.
Yang berbicara, yang menceritakan adalah Allah, karena Al-Quran itu firman Allah. Sampun hafal ayatnya? Sampun, tadi dibaca. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sami'ul Basir. Enak Bu? Juara tingkat RT, pesertanya 3. Yang pertama batuk, yang kedua sakit perut. Nah, tiang yang nggak sakit juara. Alhamdulillah. Ini dawuhnya Allah. Firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lantas ada apa bagi kita umatnya? Niki yang penting. Tiang pelunggu sami tidak hanya sekedar mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj, tapi semua kisah-kisah yang terjadi, yang dinukil, dikisahkan dalam Al-Quran, niki pasti ada hikmah, ada ibrah, pelajaran yang patut direnungkan, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan nyata tiang pelunggu sami. Apalagi saat sekarang niki adalah menjelang pemilu yang panas-panas dingin. Jadi kita perlu memetik hikmah Isra dan Mi'raj ini dalam konteks membangun bangsa dan negara kita. Hadirin Bapak Ibu yang tiang muliakan, Isra Mi'raj niki bukan tiba-tiba Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj niki ada sebabnya, ada sebab. Apa sebabnya? Apa sebabnya Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Karena Rasulullah ini mengalami ujian yang besar sehingga menyebabkan kesedihan dalam diri Rasulullah. Rasulullah niki nggih seperti yang pelunggu sami, kalau ada ujian ya sedih, kalau lapar ndak makan juga lapar, lamun ndak minum nggih haus, kalau capek juga harus istirahat sebagai bagian dari basyariyah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ini diuji oleh Allah dengan ujian yang besar sehingga Nabi ini mengalami kesedihan yang luar biasa. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzni,
tahun kesedihan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, maka tahun itu disebut tahun kesedihan, amul huzni wa amul fitnah wa amul mihnah, tahun kesedihan dan tahun ujian. Begitu Rasulullah diuji oleh Allah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah memberikan minhah, memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, al-minhatu ba'dal mihnah. Kalimatnya ini pendek, sama hurufnya, mihnah dan minhah, tinggal merubah nunnya saja. Kalau minhatun itu anugerah, mihnatun ujian. Maka kata ulama, Rasulullah itu di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah, al-minhatu ba'dal mihnah, anugerah yang diberikan Allah setelah mendapatkan ujian. Maka dari sini Bapak dan Ibu, kita yang pertama yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, mari belajar dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setiap manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Nabi itu ada dipilih oleh Allah, diberikan ayat Al-Quran oleh Allah, dan menjadi pedoman Al-Qurannya bagi umatnya, sebagai tauladan uswah bagi umatnya, maka Allah juga tetap menguji Rasulullah. Apalagi tiang pelongo sami, keponaan Nabi saja ndik, apalagi jauh, tambah diuji oleh Allah. Tapi Rasulullah diuji oleh Allah ini pasrah, tawakal ala Allah, kepasrahan, ketundukan kepada Allah itu kencang. Jadi kalau tiang pelunggu zami dapat ujian, jangan lantas menyalahkan Allah, tapi kita harus lebih dekat kepada Allah, muraqabah ilallah. Maka ini pelajaran penting. Hidup niki ujian. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah, jadikan kesabaran dan sholatmu itu jadi penolong. Sabar, orang yang sabar itu subur, orang yang sabar itu susah. Betul Bu ya? Sabar memang susah. Sabar itu sulit, susah. Oleh karena itu disebut oleh Allah, gak setiap orang bisa sabar. Suruh sabar, suruh sholat, namun diuji oleh Allah, dinarak kepeng, susah. Ya,
Kadang juga suaminya sudah 3 hari gak pulang-pulang, tambah sedih. Kemana mbe bapak niki? Jangan-jangan nyasar. Iya, susah. Dalam kondisi susah kita sholat juga kadang juga berat. Maka kata Allah, sabar dan sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Sudah disebut oleh Allah, sabar sama sholat itu illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Khusyuk itu dari hati, Bu, tumaknina. Kalau hati kita masih banyak yang hasut, iri, dengki, ya, hati kita masih melihat orang itu kalau dapat rahmat dari Allah, dapat rezeki lebih, kadang kita juga ikut sedih. Ngapain bang orang yang dapat nikmat kok kita susah? Bu, ada begitu enggak? Ada. Mana orangnya? Gawang hidup ini kenapa kok harus cari nonton orang lain, neng orang lain? Udah dilaksanakan aja kehidupan ini. Ada tetangga kaya, alhamdulillah. Ada tetangga beli kulkas, alhamdulillah. Lumayan kalau nanti bikin es bisa minta. Ada tetangga dapat kiriman mobil yang baru, alhamdulillah. Masa ya udah, lihat orang nikmat, jangan hati kita sedih, jangan hati kita susah, jangan hati kita ini dengki. Kalau melihat orang nikmat itu kita ikut bahagia. Tapi kalau misalkan hati kita masih ada dongkol, ada merasa dengki, jika temannya dapat kenikmatan dari Allah, susah akan menjadi hati yang khusyuk, yang tumakninah kepada Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, untuk menenangkan hati dan pikiran kita, banyak-banyak berzikir kepada ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi kata Allah, orang itu hatinya bisa tenang ya banyak zikir. Banyak zikir. Ingat pada Allah, la ilaha illallah. Zikir itu bisa menenangkan. Zikir pada Allah itu bisa membuat hati seseorang menjadi lunak, menjadi tenang, karena selalu mengingat Allah. Zikir itu tidak cukup dengan lisan, tapi dibarengkan dengan hatinya. Zikir tidak cukup ketika kita pada saat di masjid, ketika kita saat ba'da sholah, tetapi zikir itu pun juga bisa dilaksanakan dimanapun saja berada. Di pasar kita zikir, di sawah kita zikir, di kendaraan kita zikir, di jalan kita zikir. Karena zikir itu hakikatnya ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Kalau orang itu selalu ingat Allah pun, tidak ada yang hasut, tidak ada yang dengki, tidak ada yang menghujat, karena hatinya lurus. Maka orang yang hatinya lurus, orang yang mukhlis,
itu tidak akan digoda oleh siapapun. Setan pun juga tidak bisa menggoda orang yang mukhlis hatinya. Syaitan tidak bisa, iblis tidak bisa. Padahal iblis itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Dulu iblis itu kontrak sama Allah. Jadi minta kepada Allah ketika diusir oleh Allah dari surga. Diusir oleh Allah dari surga, dicap sebagai makhluk yang terlaknat. Maka iblis minta kepada Allah, ya Rabb, kalau begitu izinkan aku untuk menghias dunia ini dan akan memperosokkan umat manusia, akan menjatuhkan umat manusia. Maka kemudian dikasih oleh Allah, silakan, tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu yang aku tentukan nanti pada hari kiamat. Jadi sampai sekarang ini masih banyak iblis yang gendayangan. Makanya kalau diajak ngaji, kadang-kadang ini kalau iblisnya kuat, kita pun juga berat untuk ngaji di majelis taklim. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak sore hari ini iblisnya terkalahkan dengan niat yang ikhlas untuk taklim pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iblis sudah matur sama Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, akan kami hias dunia ini menjadi indah, sehingga orang seluruh umat manusia melihat dunia ini menjadi dunia yang indah. Semua akan menjadi indah dibuat oleh iblis itu. Semua akan disengsarakan, digoda oleh iblis. La uzayyannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, dan semuanya juga akan saya goda semuanya. Itu pesannya iblis kepada Allah, dan itu diizinkan sama Allah. Tapi ada satu yang tidak bisa digoda, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata itu, kecuali hambamu yang ikhlas kepadamu. Makanya orang itu yang hatinya ikhlas, walaupun digunjing kayak apa, dihasut kayak apa, dibenci kayak apa, tetap senyum. Itulah inti orang-orang yang hatinya mutmainnah, hatinya yang ikhlas. Dan insya Allah kalau hati yang mukhlis, insya Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ibu-ibu banyak senyum ya, banyak senyum. Ketemu temen di jalan senyum, sama bapaknya senyum, di jalan waktu nyapu senyum. Kata tetangganya, Bu Haji kok senyum sendiri, disuruh ustadz kemarin. Jadi orang senyum itu bahagia, nggak beli Bu. Tapi Masya Allah, orang senyum itu karena bahagia, maka urat-urat saraf itu yang berpenyakit jadi sembuh. Karena penyakit itu kan dari pikiran dan makanan. Kalau pikiran kita tenang, insya Allah kita juga bahagia, tidak sakit. Tapi kalau kita banyak pikirannya, insya Allah makanan juga begitu. Kalau kita makan ini ala kadarnya, maka insya Allah sehat. Yang penting bergizi. Tapi kita sekarang ini banyak yang dimakan, semuanya instan. Ya, ibu-ibu insya Allah kalau di Leneng ini mesti masak semua.
Sekarang ini di kota ini semuanya GoFood, instan, klik, sebentar lagi pesan melalui HP, ya, COD. Iya Bu ya, Ibu tahu COD? Pernah pesan? Jujur, pernah? Alhamdulillah. Tambah enak napa? Enggak, lebih enak masak. Enggak. Tapi sekarang anak-anak muda, anak kecil itu lebih instan, Bu. Ya Allah, tiang itu punya anak dimasakkan nggak pernah dimasak, dimasakkan ditompok, ditengok tok. Loh kenapa tidak makan? Apa itu? Tiba-tiba sebentar lagi 10 menit tintong. Apa itu? COD Pak. COD siapa? Ternyata anak. Apa itu? Makanan. Masya Allah, sepermi seafood yang dimakan yang zaman sekarang. Karena itu sekarang banyak anak-anak muda itu yang penyakitan. Umur 30 tahun itu sudah pabrik gula. Bu, tahu pabrik gula? Apa? Baru umur 30 tahun sudah pabrik asam aurat. Asam auratnya ada, pabrik gulanya ada, kolesterolnya ada, semua ada. Coba ibu-ibu, alhamdulillah sehat-sehat. Karena makannya makan kangkung, tempe, brokoli, singkong. Nggih Bu ya? Sehat. Nah sekarang enggak. Dulu tiang masih ingat kalau di pesantren itu masak di kendil nih. Apa tahu kendil bahasa sini gitu? Kemek. Masak habis priuk masak habis itu langsung dituang di talam, dinarik. Wah, habis begitu langsung diisi dengan air dari sumur. Nggak dimasak. Terus nanti ada dikasih garam, kemudian tempe. Waduh, nikmat sekali sampai keringetan. Habis itu makan itu tadi, habis minum tidak dimasak. Masya Allah, segernya. Nah saat ini tidak ada. Orang nyantri, orang mondok itu sekarang semuanya free, semuanya disiapkan. Tidurnya itu santri sekarang pakai kasur, spring bed. Kalau dulu kita gelondong, paling pakai selimut, bantalnya bantal kayu, tidurnya di bawah beduk. Sekarang kalau begitu, wali santrinya pulang duluan, nggak jadi mondok. Betul Bu? Karena anaknya juga dimanja. Loh kalau dulu kita mondok masa tidur di mana-mana. Kalau ada musola tidur di musola. Godaan hanya nitip saja. Akhirnya kebal. Nah sekarang dimanja. Tapi kalau dimanja kemudian diprogramkan dengan program yang baik, dididik dengan yang baik, akhlak yang baik, kemudian juga dibina dengan yang baik, walaupun juga sekarang kelasnya VIP, tapi besok dia pun juga akan mengenang bahwa sesungguhnya hidup ini hakikatnya sama, walaupun dia di atas, tapi sesungguhnya sama dengan makhluk yang lain. Ini pendidikan. Nah, karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersama-sama kita sadari bahwa hidup ini adalah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Pertama, orang yang dicintai Rasulullah diambil oleh Allah. Siapa? Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau. Yang kedua, siapa yang diambil oleh Allah? Pamannya siapa? Abu Thalib. Loh, Khadijah itu wanita yang melancarkan perjuangan Rasul. Harta bendanya ini diserahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah Islam. Nah, kayak ibu-ibu kalau punya harta, ketepatan ibunya kaya, bapaknya didorong, kasih itu, ayo pak, ayo pak, ayo pak. Tapi pesen, ayo pak, jangan pakai kawin lagi. Tapi semangat untuk dakwah. Bantu pesantren. Kalau orang tua suaminya misalkan tidak bisa berdakwah, bantu pesantren, bantu masjid, lembaga pendidikan. Itu Sayyidah Khadijah. Sampai kuat Rasulullah gara-gara istri tercintanya untuk mendorong Rasulullah. Pamannya pelindung Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau menyesalahkan Rasul, menghina Rasulullah, penguatnya yang melindungi adalah pamannya. Dua-duanya berjasa. Dan ketika diambil pada tahun yang sama oleh Allah, bagaimana tidak mengalami kesedihan? Karena tidak ada yang mendampingi di kota Mekah Al-Mukarramah, maka Rasulullah kepingin cari pelindung, maka datanglah ke Taif, ke negeri Taif. Ibu-ibu sudah ada yang pernah ke Taif? Ada? Belum? Yang belum ke Mekah angkat tangan coba. Angkat tangan yang belum ke Mekah. Bapak-bapaknya yang belum ke Mekah siapa? Ya Allah, angkat tangan dulu bu. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan sore hari ini orang-orang yang angkat tangan Kau mudahkan untuk bisa menuju ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, dan mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan besok napak tilas menuju ke Taif. Amin. Al-Fatihah. Masya Allah bu, siapa yang tidak kepingin ya, untuk ibadah ke Mekah? Pokoknya pelunggu sami niat saja, niat saja bulat kepingin ke Mekah, insya Allah nanti Allah ijabah, walaupun di narak kepeng. Lo ada saja, kadang-kadang ada yang memberangkatkan tiang ke Mekah niki, masya Allah bolak-balik gratis terus. Loh, nggak punya uang, dia narak kepeng. Kurang lebih 18 kali udah bolak-balik ke Mekah gratis. Sampai pernah tiang udah usah berangkatlah, kasih yang lain, kasih kesempatan. Sampai di Mekah doa, ya Allah, ya Rabb, hari ini hambamu kau panggil ke tempat ini, maka panggillah besok ya Allah gratis lagi. Gitu. Doanya gratis lagi, akhirnya gratis. Alhamdulillah. Oh, sekarang banyak. Siapa tahu nanti rumahnya kena terabasan jalan, dapat kepeng, berangkat. Kan tidak menutup kemungkinan ya, perluasan jalan, rumah yang pinggir-pinggir jalan kena terabasan, dapat kepeng luwe, woi, berangkat. Pulang-pulang dipanggil Haji Mansur karena rumahnya kena gusur.
Ya. Macam sekarang. Tiang dulu berangkat pertama itu panggilannya Haji Sokeh. Nabi Haji Sokeh. Sokongane wong akeh. Jadi dukungan orang banyak. Jamaah ini ustadz ini ngaji tiap hari, tapi belum haji urunan berangkatkan. Alhamdulillah bimbing jamaah. Nggak boleh jadi musim-musim pemilu begini aktif di partai, karena aktif di partai, partainya menang maka diberangkatkan oleh partainya. Misal kok Golkar itu menang, dia aktif di sana, pulang dipanggil Haji Abu Bakar atas baik budi Golkar. Lah iya kan, macam yang dinas-dinas di kantor, karena saking sergapnya masuk, pengabdiannya luar biasa, akhirnya kepalanya lihat, ya Allah, staf saya ini kok luar biasa, pagi sudah datang, hasilnya baik, akhirnya dibiayai oleh kantornya, dipanggil Haji Abidin atas biaya dinas. Haji Abidin nih. Nah, jadi macam haji, macam. Oh, ada juga haji yang sudah syukuran kena waiting list, nggak jadi berangkat. Wah, akhirnya dipanggil Haji Rasido itu nggak jadi berangkat. Haji Rosid. Ya. Kenapa kena waiting list? Nggak jadi berangkat. Kemarin kan banyak begitu. Sudah syukuran, ngundang tetangga, akhirnya nggak jadi berangkat. Dia pergi ke Jakarta, nggak pulang-pulang. Menunggu pulangnya jamaah haji. Malu. Masya Allah, panggilan Allah haji itu. Makanya ibu bapak nggak usah sedih, minta aja sama Allah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menjadikan, jadi berangkat. Ya, di situ maka tata hati dengan ikhlas, insyaallah tawakkal 'ala Allah, ikhlas mengerjakan ibadah dan perintahkan oleh Allah, ikhlas menerima ujian Allah, dan terus membangun nilai keimanan kita kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah diuji, dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, tiang pelunggu sami belajar dari situ, mudah-mudahan mendapatkan ma'unah Allah, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kebahagiaan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diberangkatkan Isra dan Mi'raj dimulai dari masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Niki isyarat bahwa betapa pentingnya masjid dalam hidup. Kalau orang itu susah, tidak mau merambahkan kakinya di masjid, insya Allah hidupnya akan susah, hidupnya juga akan sedih, dijauhkan dari rizki Allah. Maka masjid ini penting. Di masjid inilah kita diberikan pengajaran oleh Allah. Kalau kita jamaah sholat, ada imam, ada makmum. Kalau misalnya imamnya lupa yang negur makmum tidak boleh mendahului imam.
Kalau imam ruku, maka makmum harus ruku. Tidak boleh imam ruku, makmumnya sujud. Ya, boleh tidak? Batal tidak? Batal. Jika makmumnya, imamnya kentut, batal tidak? Batal, diganti sama makmumnya. Aturannya. Misal nih, imamnya pas udah tua, ya namanya orang tua, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, orang tua bacanya sudah begitu, ngos-ngosan, ghairil maghdubi alaihim. Di sini gimana, Bu? Nggak bagus ini ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus baca. Nah, dibaca ini nggak pendek, panjang ayatnya. Ya, karena panjang akhirnya nggak kuat. Misalnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Loh, karena lama dibaca. Pas pada saat sujud, Allah Akbar. Pas rukuk keluar angin. Imamnya tolah-toleh. Aduh. Loh, imam harus keluar, ya kan? Nah, yang di belakang ini harus paham. Jangan yang di belakang imam cengkuk. Harus dia sami Allahu liman hamidah, maju ke depan. Makanya di belakang imam itu tidak sembarangan. Jangan anak-anak muda kadang-kadang nggak paham terus langsung di belakang imam. Loh, kalau imamnya kentut bubar semua. Wah, nggak paham dia. Begitu makmum imamnya kentut, cus, keluar, ngintip dia. Begitu ngintip imam tidak ada, lari dia. Ya bubar semua satu masjid. Ya. Nah, ini diajarkan tentang kepemimpinan saja ada di masjid. Bagaimana imam itu kalau salah ditegur, diingatkan. Tapi ada imam, Masya Allah, yang pernah dapat laporan, imam ini marah gara-gara ditegur. Nah, ditegur makmum, diingatkan sekali, tidak bisa jalan. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dia malah antum nggak ketemu. Diingatkan wala antum abiduna ma a'bud. Balik lagi. Akhirnya yang ingatkan juga bingung. Wala. Akhirnya balik wala dol. Begitu wala dolin, makmum amin lagi, amin. Rusak. Dan karena di belakang tidak tahu. Nah, di situ makanya penting ibadah, memahami tentang ibadah. Shaf lurus, jamaah sama-sama,
Semuanya ini adalah diajarkan di dalam masjid. Nah, kalau kita mengambil hikmah pelajaran di masjid ini, Masya Allah luar biasa. Ada imam yang tidak baca basmalah, masa protes makmumnya? Nih, di Mekah, ya di Mekah itu kan tidak baca basmalah. Allahu Akbar. Pas Sudes yang imami. Bu, pernah dengar Abdurrahman Sudes? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pernah dengar suaranya begitu? Pernah? Di mana? Di sini. Ya. Sudah baca, nggak seperti kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau di sana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang lendeng yang sana protes, Pak Imam, basmalah. Nggak ada. Semuanya hatinya tunduk. Artinya apa? Kalau ada perbedaan, itu kita tidak usah ribut. Imamnya beda dengan makmumnya, karena baca Fatihah itu ada dua pandangan. Ada yang baca Fatihah dimulai dengan basmalah. Kalau tidak basmalah maka batallah sholatnya. Pendapat mazhab Syafi'i. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal enggak. Kenapa basmalah itu adalah awal surah? Setiap surah diawali dengan basmalah, maka Fatihah cukup. Alhamdulillahirabbil. Perbedaan. Tapi ketika kita bertemu dengan perbedaan itu, tidak ada yang protes. Semuanya sami'na wa ata'na. Imamnya bilang waladhdallin. Coba, ya kan? Itu di masjid, pembelajaran. Makanya ibu bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah, ayo peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang kedua tadi, Allah memberangkatkan Nabi dari masjid ke masjid. Masjid ini tempat yang suci. Kalau kita bekerja, kita beraktivitas dari niat yang baik, nanti pasti akan ketemu yang baik. Ayo kita ramaikan masjid kita, kita makmurkan masjid kita. Apalagi niki peninggalannya presiden kedua, yang kelihatan bentuk masjidnya, Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, zamannya Pak Soeharto. Dulu bangun di mana-mana masjid dibangun. Ini Pak Harto sampai pelosok-pelosok. Kita tidak tahu dulu dihujat-hujat Pak Harto, ya kan? Jangan-jangan Pak Harto sekarang lagi bersemedi di masjid. Kan tidak tahu kita. Jangan-jangan karena masjid yang dibangun di Indonesia ini, Pak Harto duduk ongkang-ongkang sama Butin di masjid sana. Kan tidak tahu. Makanya kita hidup ini jangan kemudian kita menjustifikasi orang yang jelek selamanya jelek. Jangan orang menganggap yang baik terus baik. Boleh jadi yang soleh jadi fasik, yang fasik jadi soleh. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka makmurkan masjid ini, makmurkan masjidnya. Ibu-ibu yang dekat-dekat silakan bisa ikut berjamaah sama-sama, subuh terutama ya, subuh. Memang subuh itu berat ya, apalagi kalau yang ngebang sudah nggak jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Bu, di sini gitu ada. Lah kalau subuh ayalah sholat, itu yang bangun tidur lagi. As-sholatu khairum minan naum. Lo kalau subuh-subuh itu cari yang muda-muda, yang suaranya enak, anak-anak muda ya. Ya, ini Pak Ketua BKM ya, PR. Jangan dibiarkan nyala, kasihan. Ya, terus habis ngebang pujian. Kalau di Jawa itu ada pujian begini. Ya Allah. Ya. Sampai lama makmumnya nggak datang-datang. Yang ngebang, yang pujian, akhirnya lihat ke belakang tidak ada orang, yang datang cuman satu. Batuk lagi. Jadi datang cuman 2 orang sama-sama batuknya. Ya. Dan makanya diambil, cari anak-anak muda yang ngebang itu kayak di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Itu adzan di sini. Ya. Itu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalau adanya begitu, yang tidur langsung bangun. Ya Bu ya? Yang toa-toa bilang, suaranya siapa enak. Tapi habis begitu tidur lagi. Ya Allah. Jadi subhanallah, kita kadang-kadang memang tergantung lingkungan, kondisi. Maka masjid-masjid ini ya ditata ya. Insya Allah ini pengurusnya BKM muda-muda, lincah ya. Jadi kalau pengurusnya yang muda-muda, ya yang tua-tua niki ngamini, bimbing, nak maju terus, maju terus, maju terus. Ya, ya jangan suka nyalahkan yang muda. Nanti kalau disalahkan patah, akhirnya mundur lagi, masjidnya kosong. Subuh yang adzannya kembali lagi. Allah. Tuh begitu datang, malaikatnya bingung. Yang datang cuma 4 orang.
untung masjid Pancasila ini tidak ada tiangnya. Lu kadang ada masjid, beli masjidnya, tiangnya sampai 20. Subuh yang datang 10 orang, malaikatnya bingung, ini yang dicatat orang atau tiangnya? Banyak tiangnya. Oh, kalau ini alhamdulillah tidak ada tiangnya, walaupun mungkin 4 orang malaikatnya nggak cari-cari tiangnya. Alhamdulillah, luang sedikit alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya ini makmur masjidnya. Jadi harus kita ingat masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah, hanya orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Karena itu mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ahlul masjid besok dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Terakhir ini Bapak Ibu sekalian, kita jaga ibadah sholat kita, karena Isra Mi'raj itu hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pesan oleh Allah, diwajibkan bagi umat kita, umat yang beriman melaksanakan sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya baik, dan sholat ini akan dihisab oleh Allah besok pertama kali di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sholatnya ditata baik, dijaga. Jangan sholat ini masya Allah kenceng-kencengan. Saat niki sebentar lagi, sekarang niki tanggal 29 ya atau 30 29 Rajab. Nah, besok sudah mau masuk bulan Sya'ban. Sebulan lagi bulan Ramadan itu kita kencengi sholat kita. Terutama ada sholat sunnah taraweh. Ini kadang-kadang masya Allah sholat sunnah taraweh yang dicari yang cepat, bacaannya yang pendek. Sejak kecil sampai tua Al-Ikhlas saja. Bu, di sini Al-Ikhlas. Ya. Kadang masya Allah sholat taraweh 23 rakaat 6 menit. Pernah lihat bu di YouTube? Ya, 23 rakaat 6 menit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah ini sholat atau pada gelang? Lalu sholat kepada Allah kok kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Salat yang tumanina. Walaupun ayat pendek tetap dibaca yang baik, yang tartil, yang bertajwid. Sak cepet-cepetnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kadang juga Fatihah satu nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min. Makmumnya enggak cukup amin tapi min. Saking cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini yang tua-tua perutnya sakit. Betul Bu ya? Maka yang sholat itu yang tumaknina, yang enak. Seperti dah haram tadi.
Kalau tidak 1 juz semalam ya tidak apa-apa, Al-Qadar tidak apa-apa, tapi bacanya genap. Maka sekarang jadi imam itu susah, banyak pesanan dari makmum. Yang tua bilang, Pak Imam santai ya, slow. Yang muda, Pak Imam patas. Ya, akhirnya bingung ini imamnya gimana ini, ambil yang tengah-tengah, tawassut. Bismillah, apa kalau kayak di sana Allahu Akbar, kayak di Madinah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau Syekh Hudzaifi di Madinah begitu. Ma'akil beda lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya, Al-Juhni beda. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tergantung mau ikut imam ampenan atau ikut imam Mekah, ya kan? Nah, tenang, bacanya tenang. Ibu-ibu juga nggak capek, bapak nggak capek. Cuman kadang-kadang sekarang ini banyak yang memilih diskon terawihnya. Di sini berapa rakaat? 11 atau 23? 23. Alhamdulillah. Nah, sekarang di kota ini banyak yang diskon, Mbak. Ya, dulu itu 23 semua. Kadang ini bingung jadinya. Jadi ngimam di mana-mana, nanti kemudian banyak yang 11 diskon. Ya. Oh, akhirnya kita sampai itu nanti witirnya kadang juga di rumah melanjutkan. Mumpung Ramadan. Ramadan itu adalah sahru ummati. Sahru ummati, bulan umatku. Jadi kalau kita memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak apa-apa, yang 11 juga sah, 23 juga boleh. Jangan kemudian nanti yang 11 nyalakan 23, 23 nyalakan yang 11. Ya, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu nggak sholat. Ya, nggak sholat, ngeritik saja. Jadi karena itu mari jaga ibadah sholat kita. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita menjaga ibadah sholat kita, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah di bulan Rajab ini, diberikan berkah oleh Allah di bulan Sya'ban. Usia kita disampaikan oleh Allah sampai bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang ngaji tadi 1 jam lebih kayaknya, ya. Nah, terus Bu, Ibu enak duduk, tiang yang ngoyoh. Ya,
Kalau ibu terus silakan ibu di sini tiang tak pulang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua, nggih. Diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum kita akhiri dan doa, kita baca sholawat sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Demikian Bapak Ibu sekalian yang Tiang muliakan, kurang lebihnya Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan di hati pelunggu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saja kita sama-sama mendengarkan, menyimak tausiah langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di acara dan kesempatan yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.